Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah desa di atas awan? Jauh di puncak pegunungan Mandar, Sulawesi Barat, ada sebuah desa yang udaranya sejuk dan pemandangannya luar biasa. Masyarakat di sana hidup damai sebagai petani padi gunung yang sangat terampil. Di antara mereka hiduplah seorang pemuda baik hati bernama Satu. Satu ini punya kebiasaan yang tidak biasa. Setiap kali panen tiba, setelah lumbungnya terisi, ia tidak pernah lupa menyisihkan sebagian kecil hasil panennya. Nasi, ubi, atau apapun yang ia punya, ia letakkan di pinggir hutan. Untuk siapa? Untuk hewan-hewan liar yang mungkin kelaparan. Satu percaya semua makhluk hidup berhak mendapatkan makanan, dan berbagi adalah cara berterima kasih kepada alam. Ia tidak pernah tahu bahwa kebaikan kecilnya ini suatu saat akan menyelamatkan seluruh desanya. Desa itu begitu tentram, panen selalu melimpah, dan tawa anak-anak terdengar di setiap sudut. Namun, kedamaian itu tidak bertahan selamanya. Alam punya caranya sendiri untuk menguji kekuatan dan kebaikan hati manusia. Suatu musim, langit yang biasanya cerah, tiba-tiba terasa kelabu. Bukan karena awan mendung, tapi karena firasat buruk yang menyelimuti desa. Malam itu, saat semua orang tertidur lelap, bencana datang tanpa diundang. Ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu tikus hutan berwarna gelap turun dari gunung. Mereka bergerak seperti gelombang hitam yang ganas, melahap semua yang ada di hadapan mereka. Batang padi yang baru menguning, biji-bijian yang siap dipanen, semuanya ludes dalam sekejap mata. Masyarakat menjuluki mereka hama hitam. Paginya, para petani hanya bisa menangis melihat ladang mereka yang tadinya hijau keemasan, kini hancur lebur. Harapan untuk panen tahun itu musnah sudah. Jika padi habis, itu artinya kelaparan akan melanda sepanjang tahun. Keputusasaan terasa begitu nyata. Di tengah duka yang melanda, Satu tidak mau hanya pasrah. Ia berpikir, pasti ada cara untuk mengatasi ini. Ia teringat akan hutan yang selama ini menjadi sahabatnya. Dengan membawa sedikit bekal, Satu memutuskan untuk masuk lebih dalam ke hutan, berharap menemukan jawaban atau pertolongan. Satu berjalan berjam-jam, menembus lebatnya pepohonan dan semak belukar. Ia mencari tanaman obat, atau mungkin pertanda alam yang bisa membantunya. Saat matahari mulai condong ke barat, Satu mendengar suara rintihan kecil yang menyedihkan. Ia mengikuti arah suara itu dan menemukan sumbernya di bawah sebuah pohon besar yang akarnya mencuat kemana-mana. Di sela-sela akar yang kokoh, seekor anak kucing hutan kecil terjebak. Bulunya sangat indah, berwarna coklat kemerahan dan berkilau seperti emas saat terkena cahaya matahari. Kucing kecil itu tampak ketakutan dan kesakitan. Tanpa berpikir dua kali, Satu langsung menolongnya. Dengan hati-hati, ia menyingkirkan akar-akar yang menjepit tubuh mungil itu. Setelah berhasil bebas, kucing emas itu tidak langsung lari. Ia menatap Satu dengan matanya yang cerdas, seolah mengucapkan terima kasih. Satu hanya tersenyum, mengelus kepalanya dengan lembut, lalu melepaskannya kembali ke alam liar. Ia menolong tanpa pamrih, hanya karena didorong oleh rasa kasihnya pada semua makhluk. Satu lalu melanjutkan perjalanannya, masih tanpa solusi untuk masalah hama di desanya. Malam kembali tiba, membawa kesedihan yang lebih dalam bagi warga desa. Mereka berkumpul di balai desa, berdiskusi dengan wajah muram, tak tahu harus berbuat apa. Beberapa bahkan sudah bersiap untuk meninggalkan desa demi mencari makanan di tempat lain. Satu pun hanya bisa duduk termenung bersama mereka, merasa gagal. Tiba-tiba, di tengah keheningan malam,
terdengar suara aneh dari arah hutan. Bukan suara jangkrik atau burung malam, melainkan suara geraman rendah yang jumlahnya sangat banyak. Semua orang terdiam. Ketakutan. Mereka mengira ada bahaya baru yang mengancam. Beberapa pemuda pemberani mengintip dari balik pondok mereka. Apa yang mereka lihat sungguh di luar dugaan. Ratusan pasang mata menyala dalam gelap, bergerak menuruni lereng gunung menuju ladang-ladang mereka. Itu adalah kawanan kucing hutan. Dan di barisan paling depan, memimpin pasukan itu adalah seekor kucing dengan bulu keemasan yang berkilau di bawah cahaya bulan. Satu langsung mengenalinya. Itu adalah kucing yang ia tolong siang tadi. Warga desa panik. Mereka mengira ladang mereka yang sudah hancur akan semakin dirusak oleh kawanan kucing liar ini. Beberapa orang sudah siap mengambil tombak untuk mengusir mereka, tapi satu menahan mereka. "Tunggu," katanya, "lihat dulu apa yang mereka lakukan." Benar saja, kawanan kucing hutan itu tidak menyentuh sebatang padi pun. Mereka menyebar ke seluruh penjuru ladang dengan gerakan senyap dan cepat. Tujuan mereka hanya satu, memburu hama hitam. Suara pekikan tikus terdengar di mana-mana, bercampur dengan geraman para kucing penjaga. Perburuan besar-besaran terjadi sepanjang malam. Kucing emas itu seolah menjadi komandan, mengarahkan pasukannya dengan lincah. Pertarungan antara penjaga alam dan perusak alam berlangsung hingga fajar menyingsing. Ketika matahari pagi terbit, pemandangannya sungguh menakjubkan. Tidak ada lagi satupun tikus yang tersisa di ladang. Semuanya bersih. Kawanan kucing hutan itu berdiri dengan gagah di antara tanaman padi, seolah memastikan pekerjaan mereka tuntas. Mereka tidak merusak, mereka hanya melindungi. Setelah memastikan semua hama telah lenyap, kawanan kucing hutan itu dipimpin oleh si kucing emas kembali ke hutan dengan tenang. Mereka seolah hanya datang untuk membalas kebaikan satu dan melindungi sumber kehidupan manusia. Sejak hari yang luar biasa itu, pandangan masyarakat Mandar terhadap kucing hutan berubah total. Mereka bukan lagi sekadar hewan liar, melainkan pahlawan yang dikirim oleh alam. Mereka memberikan julukan terhormat kepada kucing hutan, yaitu Sando Galung, yang artinya dukun ladang atau sang penjaga ladang. Hingga hari ini, kepercayaan itu masih hidup dan dipegang teguh. Para petani di Pegunungan Mandar memiliki aturan tak tertulis yang sangat sakral, dilarang keras, menyakiti, mengganggu, atau memburu kucing hutan. Jika mereka melihat kucing hutan berkeliaran di ladang, mereka justru merasa tenang dan bersyukur. Itu pertanda bahwa ladang mereka aman dan dijaga oleh sahabat dari alam. Kisah Satu dan Kucing Emas ini bukan hanya sekadar dongeng pengantar tidur. Ini adalah sebuah legenda yang syarat akan makna dan pelajaran hidup. Legenda ini mengajarkan kita sebuah kebenaran universal. Kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Tindakan satu yang sederhana, yaitu berbagi sedikit makanan dan menolong seekor hewan yang kesusahan, pada akhirnya menyelamatkan nasib seluruh komunitasnya. Kisah ini juga menjadi pengingat indah tentang bagaimana alam bekerja. Ada sebuah siklus saling membantu yang tak terlihat. Jika kita menjaga dan melindungi alam beserta isinya, maka alam pun akan melindungi kita dengan caranya yang ajaib. Mereka adalah sahabat sejati yang memastikan kelangsungan hidup kita. Jadi, lain kali kamu melihat seekor hewan yang butuh pertolongan, ingatlah kisah Satu. Siapa tahu kebaikan kecilmu hari ini bisa membawa berkah yang besar di kemudian hari. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif dari Tanah Mandar ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga darinya untuk lebih mencintai dan menjaga alam di sekitar kita. Jangan lupa untuk like,
komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan seri cerita menarik lainnya dari seluruh penjuru Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.